Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang sepi, seorang anak perempuan bernama Dinda menjalani hidupnya dalam bayang-bayang kesedihan. Ia lahir dari keluarga sederhana yang tak pernah memiliki banyak harapan, hanya cukup untuk bertahan hidup. Ayahnya seorang petani yang selalu pulang larut malam, dan ibunya seorang wanita tangguh yang tak pernah mengeluh meski tubuhnya lelah setiap hari. Dinda tak pernah merasa kekurangan materi, namun yang selalu ia rasakan adalah kekurangan kasih sayang. Sejak kecil, Dinda sering merasa sepi. Ia tak pernah merasa cukup dihargai, bahkan dalam lingkungan yang paling dekat sekalipun. Ia tumbuh tanpa pelukan hangat seorang ibu, tanpa kata-kata penyemangat dari seorang ayah yang sibuk mencari nafkah. Ada kekosongan dalam dirinya yang tak tahu bagaimana cara mengisinya. Di sekolah, ia sering menjadi anak yang tidak menonjol. Walaupun cerdas, ia selalu merasa seperti bayangan yang tak pernah diperhatikan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang monoton. Dinda mendengarkan cerita teman-temannya tentang kebahagiaan mereka, tentang keluarga yang saling mendukung, tentang orang tua yang bangga atas pencapaian mereka. Namun bagi Dinda, itu hanya cerita yang tak pernah bisa ia rasakan. Ia selalu bertanya-tanya mengapa hidupnya begitu berbeda. Mengapa orang-orang lain sepertinya mendapatkan lebih banyak cinta, sementara ia hanya memiliki sepi sebagai teman. Suatu hari, ketika ia berusia 15 tahun, Dinda menemukan sebuah buku tua di perpustakaan sekolah. Buku itu berbicara tentang perjalanan hidup seseorang yang bisa mengubah nasibnya sendiri. Kamu bisa menjadi perancang kehidupanmu sendiri, kata buku itu. Dinda membaca kalimat tersebut berulang kali, tetapi entah mengapa hatinya terasa berat. Ia ingin percaya, tapi pikirannya bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia, seorang anak yang tak pernah merasa cukup dihargai, bisa merancang kehidupannya sendiri? Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbakar. Ada sesuatu yang ingin ia percayai. Mungkin, hanya mungkin, dirinya bisa keluar dari bayang-bayang kesepian ini. Tapi apakah ia bisa melakukannya sendirian? Malam itu, Dinda tidak bisa tidur. Setiap kata dalam buku itu terus terngiang di telinganya. Kamu bisa menjadi perancang kehidupanmu sendiri. Sebuah kalimat yang seperti menampar kesadarannya. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi ada kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meskipun ia tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Keesokan harinya, Dinda memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Di sekolah, ia mulai berani mengajukan pertanyaan kepada guru, meminta bantuan saat menghadapi pelajaran yang sulit, dan membuka diri untuk berteman dengan mereka yang sebelumnya ia anggap tak mungkin menjadi bagian dari dunianya. Walau kadang masih merasa canggung dan takut, ia mulai merasakan bahwa perubahan itu sedikit demi sedikit mulai memberikan arti. Namun, dunia tak selalu ramah pada mereka yang berusaha keluar dari zona nyaman. Ketika Dinda mendapatkan nilai terbaik di ujian matematika, ia merasa bangga. Tapi, itu hanya membuat beberapa teman-temannya mulai menjauhinya. Beberapa dari mereka menganggap Dinda sombong, padahal ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia bisa lebih dari sekadar anak yang selalu tersembunyi dalam bayang-bayang. Namun, Dinda tidak menyerah. Ia terus belajar untuk lebih percaya diri, meski kadang harus menahan luka dari cibiran dan bisik-bisik di belakangnya. Di rumah, meskipun ia tahu ibunya dan ayahnya sangat mencintainya, ia masih merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani. Ibu terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah, sementara ayah tak pernah punya waktu untuk berbicara lebih dalam. Dinda merasa seperti orang luar dalam rumahnya sendiri. Hari demi hari, Dinda mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, baik fisik maupun mental. Perasaan sepi yang ia bawa dari masa kecil seakan terus membayangi, tak mudah diusir begitu saja. Ia bertanya-tanya, apakah ia akan pernah merasa cukup dicintai? Apakah ia akan mampu merancang kehidupan yang ia impikan? Ataukah ia hanya akan menjadi bagian dari hidup orang lain, terabaikan dan terlupakan? Suatu sore, ketika pulang sekolah, Dinda duduk di bawah pohon besar di dekat sungai. Ia menatap langit yang cerah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berbicara pada dirinya sendiri.
Aku harus lebih kuat. Aku harus bisa menemukan cara untuk merangkai hidupku sendiri. Kata-kata itu menguatkan hatinya, meskipun masih ada keraguan yang menyelubungi. Namun di balik keraguan itu, ada secercah harapan yang muncul, meskipun sangat kecil. Dinda sadar, perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Ia harus belajar untuk bertahan, untuk menghadapi kenyataan yang tidak selalu indah. Dan meskipun dunia seringkali terasa begitu dingin dan jauh, ia tahu bahwa hanya dirinya sendiri yang bisa merubah takdirnya. Seiring waktu, Dinda mulai menemukan ritme dalam hidupnya. Ia berhasil meningkatkan nilai-nilainya, mendapat perhatian lebih dari guru-guru, dan pelan-pelan ia mulai mendapatkan sedikit ruang untuk dirinya sendiri. Namun, perubahan yang terjadi tak membuat hidupnya mudah. Ada kalanya, ketika ia merasa telah berusaha terlalu keras, dunia seolah memberinya ujian yang lebih berat dari yang bisa ia hadapi. Satu peristiwa yang mengubah segalanya datang di sebuah pagi yang dingin. Ayah Dinda, yang biasanya pulang malam dengan lelah, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Matanya terlihat sayu, tubuhnya lemas. Dinda, yang saat itu sedang belajar di kamar, mendengar suara berat langkah ayahnya yang terhuyung-huyung menuju ruang tamu. Ketika ia mendekat, ia mendapati ayahnya terjatuh di lantai. "Papa!" Dinda berlari panik, berusaha mengangkat tubuh ayahnya yang sudah tak sadarkan diri. Ibunya bergegas keluar dari dapur dan, setelah beberapa saat, mereka membawa ayahnya ke rumah sakit. Di sana, dokter memberi kabar yang mengguncang hati Dinda. Ayahnya terkena serangan jantung. Penyebabnya, kata dokter, adalah kelelahan yang tak pernah berhenti, dipicu oleh tekanan pekerjaan yang begitu besar. Ayah Dinda tidak lagi muda, dan tubuhnya akhirnya menyerah. Dinda merasakan sesuatu yang pecah dalam dirinya. Rasa sakit yang datang begitu mendalam, lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang ketidakberdayaan. Ia merasa seperti seseorang yang telah berjuang keras untuk merancang hidupnya sendiri, namun tiba-tiba dunia membantingnya kembali ke kenyataan yang keras. Kenyataan bahwa hidup tak selalu bisa direncanakan, bahwa usaha keras kadang tidak cukup untuk menghindari penderitaan. Selama berhari-hari, Dinda duduk di samping ayahnya yang terbaring lemah, menatap wajah yang dulu penuh semangat, kini hampa. Ibunya, yang juga terpuruk dalam kesedihan, tak mampu lagi memberi kekuatan. Seluruh keluarga mereka terasa terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Saat itu, Dinda merasa seolah-olah semua harapan yang ia bangun dari masa kecilnya hancur begitu saja. Apakah memang benar bahwa ia adalah perancang kehidupannya sendiri? Ataukah ia hanyalah bagian dari sebuah takdir yang tak bisa ia lawan? Namun, di tengah kepedihan itu, Dinda mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Meskipun dunia seringkali mematahkan sayap-sayap harapan kita, ada kekuatan yang tersembunyi dalam diri setiap orang untuk bertahan. Dinda merasa bahwa meskipun ayahnya tak bisa lagi berjalan bersama di jalan yang sama, ia harus melanjutkan perjalanan itu, bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk ayah yang telah mengajarkannya tentang perjuangan. Akhirnya, setelah berhari-hari merasakan kehampaan, Dinda memutuskan untuk bangkit. Mungkin hidup tak selalu berjalan mulus, tapi ia percaya ada kekuatan untuk memilih bagaimana ia meresponsnya. "Aku harus lanjut," bisiknya pada dirinya sendiri, "karena aku tak akan membiarkan diriku kembali jatuh." Hari-hari berlalu dengan lambat, dan Dinda merasakan beban yang lebih berat daripada sebelumnya. Ayahnya, meski telah pulih sedikit demi sedikit, masih tidak bisa bekerja lagi. Kehidupan mereka menjadi lebih sulit, dan Dinda harus lebih banyak membantu di rumah. Ia bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko, menjaga ibunya agar tetap semangat, dan berusaha menjaga agar keluarganya tetap utuh. Tetapi, meskipun ia merasa lelah, ada satu hal yang tak bisa dipadamkan dalam dirinya, semangat yang dulu ia temukan dalam buku tua itu. Satu sore, saat pulang dari toko, Dinda berjalan menyusuri jalan desa yang sepi. Hujan mulai turun dengan deras, namun ia tak peduli. Ia merasakan sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang telah lama terkubur, kini mulai muncul lagi. Ia ingat kata-kata yang ia baca dulu, "Kamu bisa menjadi perancang kehidupanmu sendiri."
Mungkin bukan dengan cara yang ia bayangkan sebelumnya, tetapi ada cara lain yang bisa ia pilih untuk merubah hidupnya, bahkan dalam kondisi yang penuh tantangan ini. Pada malam yang sama, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah mereka, sebuah ide datang ke dalam pikirannya. Ia tahu bahwa untuk bisa keluar dari kemiskinan dan kesulitan yang selalu menghimpit, ia harus menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Ia harus mencari peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ia tak bisa lagi bergantung pada keadaan yang sama, harus ada perubahan, dan itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Dinda mulai merancang rencana kecil untuk masa depan. Ia ingin melanjutkan pendidikannya, bahkan jika itu berarti harus mencari beasiswa atau bekerja lebih keras. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya. Ia tak lagi merasa takut dengan kegagalan. Ia tahu, meskipun dunia tak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetap ada pilihan untuk terus berjuang. Beberapa tahun kemudian, Dinda berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kota besar. Meskipun penuh dengan tantangan, ia akhirnya bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia teringat pada masa kecilnya, pada buku yang mengajarkannya untuk percaya bahwa ia bisa merancang hidupnya sendiri. Suatu hari, saat Dinda berdiri di atas panggung untuk menerima gelar sarjananya, ia merasa seolah-olah seluruh perjalanan hidupnya, yang penuh dengan air mata, kesulitan, dan keputusasaan, terbayar. Ia memandang ayah dan ibunya yang duduk di depan. Mata mereka penuh dengan kebanggaan. Mereka, yang dulu tak pernah tahu bagaimana dunia bisa berubah, kini melihat anak perempuan mereka berdiri tegak sebagai bukti bahwa tidak ada yang mustahil. Dinda tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi ia sudah memahami satu hal yang paling penting. Hidupnya adalah hasil dari pilihan yang ia buat. Meskipun ia tak pernah bisa mengendalikan setiap peristiwa, ia selalu bisa memilih bagaimana ia meresponsnya. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, ia percaya bahwa dia adalah perancang kehidupan dirinya sendiri.